Sekitar 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan kalahnya Jepang melawan sekutu akibat bom atom yang meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 9 Agustus tahun 1945. Hingga tersusunnya teks proklamasi oleh golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Maeda. Pada 14 Agustus, di pagi hari, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan mendengarkan radio di rumahnya. Of the Potsdam Declaration. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor, an official Japanese reply carrying a full approval of the Emperor. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, maka Sultan Syahrir pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk saja. Tapi maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan itu sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kalau kemerdekaan itu dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia itu buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio divisi London, Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Artinya, Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Paten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna kita membahas kemerdekaan ini? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak Soekarno untuk mempercepat proklamasi, namun Bung Karno menolaknya.
Assalamualaikum. Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada berita penting yang akan disampaikan Syahrir, Bung. Berita apakah itu, Syahril? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya apabila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahril, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari, makan. Mari. Karena upaya Syahrir mendesak Soekarno seorang diri ditolak. 15 Agustus tahun 1945 pukul 22 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, Chairul Seler. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. ayo Bung, malam ini juga tibakan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali, kita bicarakan ini dengan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda harus meminta bantuan dari Soekarno? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua, namun gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, betul. Lalu kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita desak mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi keduanya. Tapi, mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu kan luas. Tapi, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sodanko Sugeng untuk hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Pak, menculik mereka?
Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita akan pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih, Subeno. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Jadi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari. Bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus tahun 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta harus ikut dengan kami. Akan dibawa kemana aku? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Anda akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Ini sudah keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan ini? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa itu masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Assalamualaikum. Soekarno. Soekarno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus ikut kami sekarang juga ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkanku? Benar, aku juga tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu. Sebelum Bung Karno, keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Silakan duduk, Bung. Bung Karno. Hatta, ternyata kau di sini juga. Iya, Bu. Mereka membawaku ke sini. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju Bung dengan itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, artinya kita adalah bertukar dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada perlu apa, Subarjo? Saya ingin masuk. Tunggu sebentar. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Dia memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya keluar. Bukan, aku ingin menemui Soekarno dan Hatta sekarang. Untuk apa kau menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi sekarang aku ingin menemui mereka sekarang. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Silakan duduk, Subarjo. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, Bung. Memang sebaiknya harus begitu, Bung. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Bukan. Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka. Nyawa saya taruhannya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus tahun 1945, pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Bung, kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya ingin mengantar istri dan anakku terlebih dahulu. Baik, saya antar. Agustus dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Bung Karno pergi ke rumah Nashimura untuk merubah status dan keadaan di Indonesia terlebih dahulu. Namun Nashimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda, berkumpul di ruang makan Laksamana Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana
Jika seperti ini, Bung, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Suyuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kira-kira kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini? Menurut saya, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pada pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Anda saja, Bung Karno. Bagaimana? Setuju. Misi. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Dia, tolong kau bawa naskah ini dan sebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pembacaan proklamasi. Bung Karno dan Hatta keluar ke Serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku tak padamu rela ku beri, kepadamu rela ku tanah air peta pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja.